Ya kayak burung beo ya. Burung beo itu kalau mengapal buat terampil. Tapi apakah burung beo mengerti isi omongannya? Tidak. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Jawaban Prof. Mahfud. Bung, itu mengundang kritik pedas dari kalangan kaum muda. Anak-anak muda sendiri satu orang. Sok tahu loh. Kau itu hanya menghafal, Bung. Disuruh orang, kamu di drill ini. Salam dan terima kasih kita bertemu kembali. Saya tidak ingin basa-basi, Bung. Kali ini straight to the point. Ibarat pantun itu tidak ada sampiran. Ini langsung isi. Dan kalau tidak ada sampiran, itu artinya bukan pantun. Ini puisi yang langsung berbicara tentang konten. Begini, Bung, di dunia akademik, orang sombong itu tidak terlalu dilarang. Tapi mesti pinter. Kalau orang pinter itu sombong, agak arogan, dan sedikit narsis. Di dunia akademik hal itu ditolerir. Tapi kalau orang bodoh, betul-betul bodoh karena muda, karena belum punya pengalaman, karena apalagi yang namanya kearifan, tidak ada. Kalau orang bodoh sombong, itu kebejatan. Profesor Mahfud itu seorang akademisi, intelektual. Kalau dalam suatu forum perdebatan, diajak teka-teki. Dan kepada beliau diajukan pertanyaan yang intinya teka-teki. Ini ada dua jenis kesalahan, Bung. Kesalahan pertama itu moderator. Ada dua orang moderator. Oh, jelaskan. Itu greenflation. Inflasi hijau. Itu bukan penjelasan, Bung. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Greenflation adalah inflasi hijau. Dari green inflation itu kita udah tahu, itu inflasi hijau. Nggak perlu ada penjelasan itu untuk Profesor Mahfud. Yang diperlukan oleh Profesor Mahfud dalam konteks apa? Inflasi hijau. Kalau itu berkaitan dengan program pembangunan, itu namanya bagian dari filsafat pembangunan. Kalau itu namanya program-program yang bakal dilaksanakan untuk menjadi cawapres. Itu agenda masa depan. Tapi kalau itu, Bung, si Samsul membuat teka-teki semacam itu dan merasa dirinya pintar. Oh, tunggu dulu, Sul. Aku ini akademisi, Sul. Aku peneliti LIPI, karyaku banyak. Aku dosen di UI. Paling tidak dosen tidak resmi, bukan dosen tetap di situ, 23 tahunan sampai hari ini. Kalau kau mau menghadapi Profesor Mahfud dengan kesombonganmu, kau bukan orang pintar, kau bukan apa-apa. Untung sekali Profesor Mahfud itu orangnya menghadapi itu dengan kesabaran. Memang jengkel, terasa beliau jengkel. Enggak tahu, saya merasa beliau jengkel itu karena saya jengkel. Saya jelas jengkel menghadap pertanyaan semacam itu. Dan yang bodoh ya maaf ya, moderator kalian berdua ya bodoh kalian. Maka minta dijelaskan kok cuma diterjemahkan. Dijelaskan itu dalam konteks apa? Ini filsafat pembangunan, ini filsafat ekonomi hijau, ini filsafat regreening lingkungan, atau sejenis itu penjelasan. Kalau dari green inflation menjadi inflasi hijau, itu bukan penjelasan. Dan Profesor Mahfud cuma bilang, itu receh. Jangan main-main dengan saya tentang perkara receh. Itu masih bagus loh, Bung. Dan itu lagaknya, Bung. Lagaknya si Samsul itu. Kayak mencari sesuatu di mana ya jawabannya Pak Mahfud.
Gaya sekali. Ini ya saya minta maaf ya, agak belak-belakan ya. Kalau kau pintar, kau boleh. Arogan, boleh kalau kau pintar dalam wilayah itu. Kau narsis juga boleh. Orang paham. Tapi kau kan bukan apa-apa, Sul. Anak kecil lu gak usah belagu. Gua tepok aur-auran lu. Berhadapan dengan Profesor Mahfud, kau bukan apa-apa. Kau bukan apa-apa sama sekali. Nah, apa yang terjadi, Bung? Kecuali moderator yang tidak ngerti persoalan, tidak bisa menolong, menyelamatkan diskusi dengan anggun. Tidak bisa. Di baliknya si Samsul itu ada akal-akal busuk dari orang-orang yang menyponsorinya, dari orang-orang yang mengarahkannya. Samsul mempunyai watak sombong, punya watak bawaan sombong, tapi sombongnya orang bodoh yang tidak mengerti persoalan. Nah ini bagi saya, bagaimana bisa orang bodoh kok sombong? Nah ini orang-orang berpikiran buruk. Dikira dengan pertanyaan itu telah memenangkan satu perdebatan. Tidak. Itu bukan konsep akademik, itu tebak-tebakan. Itu dia ada suatu konsep tidak dalam suatu konteks. Konsep sendiri satu kata. Tidak dalam konteks apapun. Harusnya dia jelaskan itu. Menyebalkan sekali. Saya nyari di mana ya? Jawaban Prof. Mahfud. Bung, itu mengundang kritik pedas dari kalangan kaum muda. Anak-anak muda sendiri satu orang. Sok tahu loh. Celingak-celinguk kayak tikus nyari kucing supaya selamat. Dikiranya menarik, itu tidak menarik. Dan anak muda itu bilang, kaum muda kalian, kita jangan ada yang niru perilaku seperti itu. Dia ingin menampilkan diri, supaya dianggap sebagai representasi kaum muda yang langsung menghancurkannya kaum muda. Jangan, tadinya saya inginlah milih Prabowo, tapi dengan melihat kayak gini sama saja. Si Samsul ini dengan si Prabowo, capres dan cawapresnya sama, tidak memiliki etika. Wah, kalau saya Bung, saya tidak menyebut perkara etika. Ya silakan orang lain menganggap itu dia tidak beretika. Kalau saya itu lebih keras lagi, Bung. Itu ketololan orang tolol yang tidak punya perasaan, yang tidak punya tata kerama. Saya maaf Pak Jokowi, terpaksa ini kan tugasnya Bapak mengajari anaknya begini. Tapi Bapak telah menyerahkan anak ini ke dalam kepentingan publik, memasuki suatu public discourse. Orang lainlah yang memberikan respon. Ya pertanyaan kayak begitu, Bung. Wah, itu luar biasa bodoh. Dan yang paling bodoh sebenarnya bukan dia. Samsul ini begini, Bung. Ini belak-belakan saja. Kalau saya yang ngomong, saya yang lebih keras dari Profesor Mahfud. Samsul ini kan boneka, Bung. Ya maaf, ya namanya ya memang boneka. Kalau dia tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa bergerak sendiri. Boneka kepanjingan nyawa. Ya boneka tapi hidup, ada nyawanya. Ya macam gitu. Ya mungkin dia disetir oleh orang-orang supaya mempermalukan Profesor Mahfud. Loh, mempermalukan. Bung, kalau sebuah academic discourse isinya cuma untuk mempermalukan, maka buahnya kau sendiri yang menelan. Buah busuk-busukan hasil dari pikiran busuk, ya kalian yang memakannya. Karena Samsul dirujak, Bung. Ini kira-kira bagusan lah namanya itu. Rujak Samsul. Memalukan Prabowo ya. Ya kalau Prabowo malu, tapi kalau Prabowo tidak malu itu juga urusan Prabowo. Tapi ini sebenarnya memalukan. Berpasangan dengan model begini. Kan banyak itu di grupnya, di kelompoknya Prabowo, di koalisinya. Banyak tokoh-tokoh yang jauh lebih matang. Tapi Prabowo entah kenapa kok memutuskan memilih barang yang masih begini mentah dan sok. Kau bukan apa-apa di hadapan Profesor Mahfud. Jangan.
Jangan belagak pintar, itu keculasan. Kau tidak tahu apa-apa. Kau itu hanya menghafal, Bung. Disuruh orang, kamu di-drill ini. Menghafalkan. Penghafal bukan seorang yang menghayati dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan itu mengajarkan orang untuk paham. Mengajarkan orang untuk mengerti, bukan menghafal. Ya kayak burung beo ya. Burung beo itu kalau menghafal buat terampil. Tapi apakah burung beo mengerti isi omongannya? Tidak. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Sama dengan yang lain. Kalau saya jadi Prabowo, malu Bung. Di sekitar Prabowo ternyata begitu banyak orang-orang yang pikirannya sama sekali. Itu politis pun tidak, apalagi akademik. Perdebatan politik memang perdebatan untuk mengalahkan orang. Memang tujuannya mengalahkan, tapi mengalahkan dengan cara yang bagaimana? Kalau mengalahkan dengan kelicikan macam gini, berbahagialah kau karena yang kau hadapi Profesor Mahfud. Profesor Mahfud marah, jengkel, saya merasakannya. Tapi sekali lagi, apakah saya merasakan beliau marah? Karena saya marah atau karena apa? Tapi beliau bilang, kau ini receh. Di dunia akademik tidak boleh ada receh-recehan semacam ini. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup. Di dunia akademik itu boleh, Bung, orang mengemukakan suatu konsep dan konsep itu selalu dalam kaitan dengan konteks pemikiran akademik, dengan konteks teori, dengan konteks filosofi, dengan konteks gagasan-gagasan. Kalau itu mau dicari, apa kaitannya dengan program pembangunan? Apa kaitannya dengan lingkungan? Apa kaitannya dengan perubahan iklim? Apa kaitannya dengan regreening lingkungan yang rusak? Tidak ada kaitan sama sekali. Jadi kemarahan saya lebih kepada orang-orang di belakangnya Samsul. Samsulnya bocah. Samsulnya belum tahu apa-apa. Tapi di belakang itu ada gagasan buruk semacam itu. Kalian sendiri telah memetik woeng pakerti, kalian sendiri telah merasakan betapa busuknya hasil sebuah kebusukan. Ya kalian tahu sendiri. Dan saya masih punya satu agenda untuk bicara tentang hal semacam ini, tapi ini kaitannya dengan Samsul dan Caimin. Saya kira tepat, saya tidak pakai basa-basi, saya bukan pantun, tapi saya puisi straight to the point kepada isinya. Dan sekali lagi, saya tunjukkan kesombongan karena saya berhadapan dengan anak yang tidak tahu apa-apa tapi sombong. Saya bersedekah kepada Anda. Terima kasih. Salam Bung.